بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أشرى ببدر في الكون أشرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الغاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا النبي سلام عليك يا رسول Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah fi ulumihi fid dharaini amin. Masih bab khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waruwiya dan diceritakan dari Nabi, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sesungguhnya Kanjeng Nabi kukola bersabda Nabi, yaqulu berfirman sapa Allah Ta'ala, la ajma'u tidak mengumpulkan saya ala abdi atas hamba saya khaufaini pada ketakutan dua, wala amanaini dan tidak mengumpulkan saya pada keamanan dua, yaitu siapa? Berupa man orang khofani yang takut orang nih pada saya fit dunya di dunia, aman tahu maka mensentausakan saya, aman tuhu maka mensentausakan saya pada seseorang fil akhirat di akhirat. Waman dan orang amanani yang mengimani saya fit dunya di dunia, akhaftuhu maka mengkhawatirkan saya pada seseorang tadi yaumal kiamati di hari kiamat. Jadi ini hadis namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu ditenane qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah atau qala Allah. Jadi Nabi bersabda terus kemudian qala Allah atau yaqulu Allah, berfirman Allah. Jadi hadis qudsi, Allah yang berfirman. Jadi di sini dikatakan saya tidak mengumpulkan hamba saya itu dalam dua ketakutan. Dan tidak mengumpulkan saya dalam dua keimanan. Maksudnya gini, nek takut di dunia, takut kepada Allah di dunia, nanti kok terus ada takut lagi di akhirat, itu khawatir nanti di situ ada hiruk pikuknya orang mau selamat enggak, menanti terjerumus ke dalam neraka. Nanti rasa ketakutannya di akhirat nanti dihilangkan sama Allah, karena sudah ditanggung sama Allah, Gusti Allah itu tadi. Terus tidak ada kesentausaan yang dua kali. Kalau sekarang kita harus percaya, harus keiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus percaya dan harus itu.
harus sentosa, harus aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat, siapa yang iman di dunia terus di akhirat, Allah khawatir pada seseorang itu. Seseorang itu Allah khawatirnya gimana? Jangan-jangan nanti jangan-jangan celaka. Nah, itu kekhawatiran Allah. Artinya Allah tidak mengumpulkan takut dua kali, takut di dunia dan takut di akhirat. Maksudnya nek neng dunia ikut takut dengan Allah, maka di akhiratnya nanti tidak ada rasa takut. Rasa takut itu akan dibuang, diganti jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesentosaan, keimanan dua kali. Ketika dia iman di dunia, maka nanti di akhirat Allah yang khawatir pada dirinya. Nah, di dirinya itu celaka atau enggak. Jadi intinya takut kepada Allah itu satu kewajiban bagi umat mukmin. Nah, ini waqala ta'ala di dalam surat Al-Maidah ayat 44, fala takhshawun nasa wakhshawni. Itu dasari. Fala takhshaw, maka jangan takutlah kalian an-nasa pada manusia, wakhshawni, dan takutlah kalian nih pada saya. Saya maksudnya Allah. Nah, sekarang begini, kadang orang itu takutannya sama orang luar biasa. Tapi takut sama Allah itu sangat kecil. Nah, itu yang mestinya itu kuwale. Utawa takut sama neraka. Sak hebat-hebatin neraka itu adalah makhluknya Gusti Allah. Mesti lebih hebat yang menciptakan. Sedahsyat-dahsyatnya api neraka itu masih lebih hebat dari yang menciptakan. Mestinya lebih takut yang menciptakan. Kan di situ logikanya. Nah, tapi kadang orang mensifati neraka itu yang luar biasa, tapi mensifati Allah biasa-biasa saja. Ya orang karena perintah watakuni di dalam Al-Quran itu lebih banyak daripada watakun naro. Ada memang perintah takut pada neraka, tapi lebih sedikit daripada takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahnya itu harus takut kepada Allah. Kadang mendewa-dewakan. Adanya penyakit itu adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi takutnya seperti Tuhan. Tapi pada penciptanya sendiri yang menciptakan penyakit itu tidak takut. Nah, ini kan namanya paradoks. Artinya berbalik arah. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Seorang mukmin itu harus lebih takut sama pembuatnya. Pembuatnya itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi perintahnya jangan usah takut sama Allah. Tidak usah takut sama manusia, tapi takutlah sama Allah. Yang orang yang bisa mempraktekkan ini adalah wali-wali ini Gusti Allah. Karena inna auliya Allahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada kesusahan pada mereka, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Jadi digunjing sana sini tidak takut, hanya Allah yang ditakuti. Itu waqala fi ayatin ukhra. Terangkan ini ya. Waqala fi ayatin ukhra, di dalam ayat yang lain, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum, dan jangan takut kalian hum pada manusia, wa khafuna, dan takutlah kalian in kuntum, wa khafuni, dan takutlah kalian pada saya in kuntum, jikalau kalian iku mukminin, orang-orang mukmin. Ali Imran ayat 175. Terus ceritanya ini Sayyidina Umar. Wakana, dan ada sopo Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yaskutu, membuang sopo Umar minal khaufi, dari sifat ketakutan, ida sami'a, ketika mendengar sopo Umar ayatan, pada ayat minal Qur'ani, dari Quran. Ini tadi yaskutu, yang menggugurkan Umar minal khaufi, dari rasa takut, mugosian dengan menutupi Umar alaihi, atas rasa takut, wa akhadha, dan mengambil Umar yauman, pada satu hari, tabnatan, mengambil pada kearifan atau kebijaksanaan. Faqala, maka berkata sopo Umar, ya laitani kuntu tabnatan,
barangkali saya itu termasuk orang yang arif bijaksana, tapi walam aku syai'an madkura, tapi saya tidak seperti yang tersebut itu. Terus ya laitani lam tulidni ummi wa yabki kathiron hatta tajri dumu'u min ainihi. Ya laitani, barangkali saya iku lam tulidni, tidak melahirkan saya sapa umi ibu saya, wayabki, dan menangis sopo ibu kathiron kali banyak, hatta tajri, sehingga mengalir opo dumu air matanya ibu, min ainihi, dari dua matanya ibu. Fakana, dan maka ada fi wajhi, di dalam wajahnya ibu, opo khotoni, dua garis, aswadani, yang hitam keduanya, minat dumu'i, sebab aliran air mata. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ya la yalijun naru man baka min khosyatillah hatta ya'udal laban fitur'i. Ini ingat-ingat di dawai Kanjeng Nabi. Ya la yalijun naru, tidak akan masuk apa api neraka, man, pada orang, baka, yang menangis orang, min khosyatillah, dari takut sama Allah, hatta ya'uda, sampai sehingga bali opo labanu susu, fidur'i, di dalam tempat susu. Maksudnya ini di dalam perumpamaan yang tidak mungkin terjadi. Kayak Quran ini loh. Kayak Quran surat Al-A'raf ayat 40. Ya, tak gambar nih, ini sampai mengerti. Al-A'raf ayat 40. Ayat 40. Ya. Ayat 40. Mana tadi? Ayat 40, 38, 39, 40 lah ini. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa'i wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fis samil khiyab wa kadzalika najzil mujrimin. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, sehingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Ini maksudnya apa? Orang kafir, orang munafik yang mendustakan ayat-ayatnya Allah, itu tidak dibukakan pintu-pintu langit, maksudnya pintu hidayah, dan tidak dibukakan pintu-pintu surga sampai ada unta masuk pada lubang jarum. Sekarang begini, unta, ini perumpamaan ini, unta itu mana mungkin unta bisa masuk ke lubang jarum. Jadi maknanya mustahil. Sama dengan ini. Jadi orang kalau malamnya walaupun cuma sekali, mungkin 1 bulan 1 kali, malamnya itu nangis karena takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah, itu nanti tidak bisa dilalui oleh api neraka, gara-gara ada air mata yang menetes, itu tidak bisa dilalui api neraka. Bahkan di sini nanti ada keterangannya. Semua ini rapotnya misalnya 34, jelek semua. Tapi pernah dia nangis 3 malam karena takut kepada Allah. Nangis 1 kali saja. Terus membasahi hidung, ngerti itu? Ini loh, rambut bulu mata. Nanti bulu mata itu akan ngomong, ya Allah, kata Rasuluka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menangis karena takut kepada Allah, maka dia tidak bisa disiksa api neraka. Akhirnya apa? Akhirnya malaikat Jibril itu ngentas nih goro-goro bisa rotin wahidah, gara-gara wadule rambut bulu mata itu tadi.
karena dia pernah menangis krono takut kepada Allah. Bahkan satu hadis lagi saya terangkan, wa min khiyari ummati ayat hakku jahron wa yabku sirron min saati rahmatillah. Jadi setengah toko soko pilihane umatku, kalau tertawa itu terbahak-bahak, tapi dia kalau nangis itu secara sirri tidak diperlihatkan, karena dia percaya min saati rahmatillah, atas luasnya rahmati Gusti Allah. Jadi aku guyu lakak-lakak yo sanate. Krono yakin sekali rahmati Allah itu sangat luas. Tapi wong saiki kadang-kadang nek di depan orang banyak itu nangis-nangis. Tapi malam sendiri tidak pernah nangis. Nangis kepada Allah itu sendiri, ya, sendiri. Nah, ketika sama orang banyak ya kita tertawa-tawa bahwa kita yakin bahwa itu rahmati Allah sangat luas. Itu menurut Kanjeng Nabi umat pilihan. Dengarkan ini, umat pilihan. Itu tertawa terkakak-kakak itu malah umat pilihan, karena yakin sekali rahmati Allah itu sangat luas. Tapi punya depan banyak orang nangis-nangis. Kalau memang nangisnya itu karena benar-benar takut kepada Allah, ya itu boleh jadi Allah mencatatnya. Tapi nangisnya kan dengan catatan apa? Sama dengan kita sholawatan. Kalau nangisnya itu karena rindu Kanjeng Nabi, itu jempolan. Karena tidak akan bertepuk sebelah tangan. Itu kan kita itu rindu dengan Kanjeng Nabi, kan Nabi sangat merindukan kita. Itu seperti itu. Beda dengan kita rindu sama selain Kanjeng Nabi. Kita rindu sama cewek, sama istri, sama macam-macam. Itu kadang bisa bertepuk sebelah tangan. Tapi Kanjeng Nabi, kita rindunya setengah mati, pasti Kanjeng Nabi itu lebih rindu daripada kita. Jadi di situ itu. Begitu juga takut kepada Allah ini. Jadi air mata itu nanti bisa dibuat memadamkan api neraka. Itu ada keterangannya di sini nanti. Ya, air mata yang satu kali kita nangis karena takut kepada Allah, itu bisa memadamkan api neraka. Takut karena macam-macam selain Allah, berarti ya nggak masuk itu. Ya. Nangis, tak selawatan nangis, tapi kelingan utangku neng kono sakmono, itu beda lagi, ya beda lagi. Tapi di sini ini maksudnya ketika kita sholawat itu memang ada makalah ulama itu kulub idza dzakarta Muhammadan syarat dumu'ul asyikina tasilu. Nah, ketika setiap hati ketika disebut nama Muhammad, maka dia menetes sorot dumu, jadilah netes lo, yang menetes sorot dumu asyikina, karena rindu nih Kanjeng Nabi, tasilu yang menetes. Nah itu yang dikendaki. Ketika kita menetes, berarti rindu kita itu benar-benar sampai neng Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi sangat menyambutnya, karena itu lebih rindunya orang Kanjeng Nabi pada kita. Tidak mungkin enggak, itu pasti tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Jadi kamu jangan ragu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.